Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada Nur, ada kawan-kawan yang lain juga di sini. Selamat bertemu kembali di mata kuliah pemrograman robotika. Di pertemuan kedua ini, ini sudah cukup banyak yang bergabung. Kita akan mencoba melanjutkan materi yang sudah kita mulai ya di pekan yang lalu atau di pertemuan sebelumnya. Dan pertama saya mohon maaf mungkin karena saya berada di rumahnya di samping tempat cuci mobil, jadi bisa jadi nanti ada suara-suara yang tidak nyaman didengar. Entah suara mobil diturunkan dari dari dongkraknya, atau suara nanti mobil disemprot dengan jet pump atau dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin ada suara tukang di sebelah rumah saya, juga ada orang yang lagi membangun rumah. Jadi mohon maaf pertama untuk kaitannya dengan hal tersebut. Baik, karena di ruang saya ini, di studio mini saya ini tidak kedap udara. Jadi tidak kedap suara. Jadi kalau suara-suara dari luar itu masih masuk. Dan kalaupun ada suara nanti anak-anak yang masuk juga, itu karena saya ada di rumah. Nah, habis ini nanti saya baru ke kampus. Karena mengajar pagi itu di kampus kadang-kadang tidak siap ya ininya, ruang dan lain-lain. Jadi karena ini tadi pagi jam 8, karena saya harus mengajar dari rumah. Baik, itu tadi sekedar pembukanya. Sudah ada 31 orang, saya kira sudah, saya lupa ada berapa orang ya, 37 atau berapa itu pesertanya. Nah, mungkin kalau ada yang saya sambil live kan ini di YouTube, mungkin kalau ada yang lihat di YouTube, mohon maaf kalau ada delay, kalau ada buffering yang muncul pada saat ini live ya. Kalau misalkan nanti mau ditonton lagi ya silahkan. Kenapa saya langsung streamingkan ke YouTube? Karena untuk mengurangi waktu saya untuk mengedit videonya, kemudian mengunggahnya lagi ke YouTube itu perlu waktu yang cukup lama ya. Apalagi koneksi internet yang ada di rumah ini kadang-kadang stabil, kadang-kadang tidak, seperti yang sekarang ini terjadi. Jadi kalau yang lihat di YouTube mungkin ada sedikit buffering, kadang-kadang tampilannya muter-muter, itu karena memang kondisi koneksinya yang tidak begitu stabil ya. Baik, saya coba ubah tampilan dulu. Baik, apa kabar kawan-kawan mahasiswa? Semuanya sehat, baik, sehat walafiat ya. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah, ini ada Tri Prasetyo juga sudah masuk, ada Khalisa Ismi. Berarti ini Ismi ini dari Banjarmasin ya kalau tidak salah ya kelasnya ya. Iya, Iya, Pak. Gusman mana Gusman? Atau ada? iya Pak. Nah, ada kan? Baik. Ada Gusman, ada Alparis juga ya kalau tidak salah. Baik, kalau yang di Zoom mungkin di belakang saya ada backdrop berwarna biru hijau, itu monograman robotika ya. Tapi kalau yang lihat di YouTube bisa jadi streaming nanti atau yang sekarang jalan itu backgroundnya berwarna hijau, karena saya tidak bisa lagi ngambil tampilan Windows dari Zoom kemudian di streamingkan. Mungkin ada pembatasan oleh Zoom Meeting sehingga tidak bisa live streaming, aplikasi live streaming seperti Zoom Meeting itu tidak bisa di streamingkan lagi. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau yang lihat saya di YouTube sekarang mungkin backgroundnya berwarna hijau karena memang saya belum bisa mengganti background kalau di aplikasi OBS untuk live streamingnya ya. Mungkin nanti kawan-kawan yang YouTuber sudah cukup lama itu nanti bisa bantu saya ya dengan hal ini. Baik, saya coba share screen dulu. Jadi sudah saya juga rekam. Saya masuk ke presentasi. Baik. Harusnya saya mulai dari awal ya. Bentar ya. Masuk lagi ke Zoom, share screen. Nah.
Ini dia. Baik, di mata kuliah pemrograman robotika kali ini kita akan coba teruskan atau lanjutkan materinya kaitannya dengan hari ini tanggal 15 September ya, atau 27 Muharram, hampir habis bulan Muharram. Mungkin di pertemuan berikutnya kita sudah masuk bulan Safar ya, kalau di bulan Arab. Nah, masih ingat mungkin materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan di pertemuan pekan lalu atau di hari Selasa yang lalu, kaitannya dengan jenis-jenis robot atau kriteria dari robot itu ya. Karena kita adalah pemrograman robotika, otomatis kita perlu tahu dulu apa saja jenis-jenis robot itu ya. Jadi minggu lalu sudah kita sampaikan ada robot mobile, kemudian ada robot yang berbentuk lengan atau tangan gitu ya. Ini disebut biasanya robot manipulator. Nah, jadi biasanya yang berbentuk lengan itu juga dilengkapi dengan gripper ya. Jadi gripper itu penjepit. Nah, ada juga yang berbentuk tangan. Nah, jadi di sini saya sebut saja biar gampang, itu robot manipulator, robot tangan. Bunyinya ada lengannya, ada, kan di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dengan lebih detail. Kemudian ada robot humanoid, kemudian ada robot terbang, kemudian ada robot yang berkaki. Ingat di pertemuan sebelumnya perbedaan antara robot humanoid dengan robot berkaki. Kalau robot itu berjalan atau bergerak menggunakan dua kaki, maka dia disebut sebagai robot humanoid. Tapi kalau lebih detailnya, robot humanoid itu biasanya adalah ada lengan, ada tangannya gitu ya, ada badannya, ada kepalanya, dan ada kakinya. Sedangkan robot berkaki sendiri itu tidak punya pemisahan antara ini lengan, ini kaki gitu. Jadi semuanya digunakan sebagai kaki. Nah, contohnya di pertemuan sebelumnya itu kan ada robot yang berbentuk spider atau laba-laba gitu ya. Ada yang berbentuk kucing, ada yang berbentuk anjing kaki 4 seperti itu. Atau berbentuk kuda. Nah, kalau misalkan ada yang lihat di YouTube gitu ya, saya lupa namanya, nama channelnya. Jadi mereka sudah membuat robot binatang itu yang luar biasa bagus ya. Jadi bisa berlari seperti kuda gitu ini, bisa dinaikin juga. Jadi betul-betul seperti kuda ini gerakannya. Kalau didorong itu juga dia bisa menyeimbangkan kembali badan dengan kaki-kakinya, bisa miring kanan miring kiri seperti itu. Nah, itu yang ada ini ya di luar sana. Mungkin kita tidak atau belum sampai secanggih itu ya untuk robotnya. Jadi paling tidak kita sudah belajar, sudah tahu, dan nanti bisa dikembangkan lebih detail. Bisa jadi suatu saat nanti Indonesia yang menguasai. Mungkin Anda ada yang sudah pernah belajar ini dan sudah eh, berkecimpung di dunia itu cukup lama, bisa jadi nanti mengalahkan teknologi yang ada di luar negeri sana ya. Baik, kemudian ada robot jaringan. Sebelumnya ada robot animalia, tadi sudah kita sebutkan, ada yang berbentuk laba-laba misalkan ya, ada berbentuk binatang lain. Cuma ada yang ini cyborg, biasanya pengganti organ tubuh, bisa lengan manusia atau kaki. Yang saya pernah itu dua itu ya, lengan dan kaki untuk mengganti. Kemudian ada robot untuk keperluan medis ya, sudah kita bahas. Nah, ini adalah materi yang sudah kita sama-sama bahas di pertemuan sebelumnya, dan ini link yang sumber dari materi tersebut ya. Nah, kemudian kita masuk, karena di sebelumnya itu kan sudah disampaikan di pertemuan pertama, untuk pemrograman robotika itu banyak materi yang akan kita bahas ya di setiap pertemuannya. Dan pertemuan pertama itu jenis robot, yang kedua adalah komponen dasar pembentuk robotnya. Coba kita lihat apa saja yang menjadi dasar pembentuk sebuah robot, karena sebelum kita nanti memprogram sebuah robot, kita perlu tahu dulu juga komponen-komponen pembentuknya, karena untuk membedakan dan biar tidak salah ya. Jadi kalau misalkan robot itu yang diprogram sebenarnya bagian mananya sih. Baik, yang pertama ada sebuah controller ya. Yang pertama namanya controller ya, atau pengendali. Mungkin bahasa Indonesia controller atau sistem kendalinya. Kemudian ada yang namanya aktuator ya di sini ya. Aktuator itu nanti kalau lebih detail kita bahas lagi lebih detail. Ada berbentuk motor ya biasanya ya aktuatornya. Kemudian ada sensor,
kemudian ada chassis, ada juga komponen elektronika lainnya. Jadi chassis itu relatif diperlukan ya untuk sebuah robot. Nanti kalau misalkan kita sudah memprogram robotnya, saya perlihatkan ini sebuah robot yang berbentuk mobil misalkan, ini sebuah robot yang berbentuk laba-laba misalkan gitu ya. Maka ada chassisnya, ada base untuk meletakkan baik itu controller, baik itu motor, baik itu uh, sensornya gitu ya. Nah itu dia, baik itu display biasanya juga. Tapi untuk display itu saya masukkan di dalam komponen elektronika lain, termasuk juga driver nanti untuk bisa menggerakkan motor. Kemudian kalau sebuah robot beroda itu ya, jadi ada aktuator yang berupa motor tadi, maka dia juga perlu komponen mekanik lainnya. Jadi motor tidak bisa dipasang begitu saja terus jalan, karena kita perlu roda, kita perlu penghubung antara motor ke roda biasanya, atau kita perlu konversi antara putaran motor ke putaran roda, itu biasanya ada lagi kalau memang diperlukan ya, ada namanya gearbox nanti. Nah, tapi kita belum sampai ke sana. Nah, jadi kurang lebih ada sekian banyak ini ya, ada 6 komponen dasarnya. Bisa jadi dengan referensi yang lain jumlahnya tidak persis sama dengan yang ada atau yang saya sampaikan sekarang. Bentar. Saya lupa mengubah ini. Itu yang di live streaming. Mohon maaf ya. Mohon maaf yang di live streaming tadi saya lupa mengubah tampilan ininya ya. Baik, sudah saya ubah. Nah, kita lihat lagi kelanjutannya. Kita masuk ke controller dulu. Jadi sebelum ke aktuator, ke komponen mekanik lainnya, ke komponen elektronik lainnya, dan sensor, kita masuk dulu ke controller. Karena ini cukup banyak ternyata pada saat dibahas satu-satu ya. Mungkin kalau yang mengambil mata kuliah saya di semester yang lalu, mata kuliah yang sama ya, pemrograman robotika, ini tidak dibahas secara detail, ada slide-nya seperti itu. Jadi mungkin ini yang membedakan antara pemrograman robotika di semester yang lalu dengan yang semester sekarang. Dan sekali lagi mohon maaf, mungkin kalau ada yang nyari Pak materi di temuan sebelumnya mana, mungkin nanti bisa menjapri saya untuk sementara, karena di LMS itu saya tidak bisa akses atau tampaknya masih dalam proses konfigurasi oleh administrator di LMS-nya, di Moodle-nya, sehingga kita tidak atau belum bisa mengakses pada tadi setelah di sesi pertama tadi jam 8 jam 9 tadi, diantaranya itu saya coba akses lagi e-learning-nya tapi tidak bisa diakses. Nanti coba pada saat di kampus saya insya Allah coba lagi akses dan coba unggah materinya. Nah kalau misalkan belum juga, nanti mungkin salah satunya bisa, atau yang mau materinya saya kirimkan lewat WA-nya silahkan ya, nanti di kontak saya, nanti kemudian saya kirimkan materinya, baik yang minggu lalu atau pertemuan yang pertama itu ataupun yang sekarang. Baik, kita masuk ke controller. Apa saja yang termasuk di dalam kategori controller, atau apa saja komponen controller yang banyak digunakan di luar sana, ya. Atau di secara praktek atau secara praktis di robotikanya. Nah, yang pertama itu ada microcontroller ya. Ini saya buat atau tulis dalam bentuk bahasa Inggris ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya biasa pakai K ya, microcontroller, bisa L-nya 1. Tapi kalau bahasa Inggris kan microcontroller gitu. Nah, jadi salah satunya adalah microcontroller yang paling banyak digunakan ya. Dan saya terus terang kenal microcontroller ini baru tahun 2001 ya kalau tidak salah itu ya. Saya salah ingat. Jadi waktu saya S1 itu kan yang pertama kali juga belajar microcontroller secara otodidak ya, dengan buku. Karena waktu itu di kampus itu tidak diajarkan ini, yang diajarkan adalah mikroprosesor. Akhirnya untuk bisa belajar ini saya harus belajar sendiri. Mungkin ada buku yang bagus waktu itu karangan dosen saya di UGM, belajar mikrocontroller Atmel AT89 C51 dan C52. Itu dulu nama bukunya kalau tidak salah ingat, warnanya merah. Edisi tahun 2000 atau 2001 itu. Nah, itu yang saya belajar dari situ satu persatu. Kemudian yang saya tidak punya dulu adalah programmernya. Jadi kalau untuk memprogram microcontroller kita perlu membeli programmernya, dan
mikrokontroler ya. Jadi sebelumnya kami juga pernah ikut lomba perancangan aplikasi mikrokontroler ya. Dulu dari ITB, mikrokontroler yang dibuat sebagai apa namanya komponen yang dirancang sistemnya itu adalah dari Hitachi kalau tidak salah dulu. Nah itu juga yang dari Intel 8051 kalau tidak salah ya. Nah seri dari Atmel itu adalah seri murahnya dari punyanya Intel 8051. Kemudian dibuatlah oleh si Atmel dengan seri Atmel AT89C51. Nah itu bahasa programnya mirip sama dengan yang punya Intel kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah mohon maaf ya, 8051 itu kalau tidak salah merek itu dari keluarannya Intel. Nah kemudian berkembang ada 89C52 ya. Dan seterusnya sampai sekarang ada ATmega macam-macam ya, ATmega 2560, ATmega 168. Mungkin kalau yang mengambil microcontroller di semester yang lalu itu juga dibahas banyak tentang microcontroller ini, bagaimana programnya, bagaimana komponen yang terhubung ke microcontroller itu jadi bisa dijalankan gitu ya. Nah seperti itu. Nah saya kembali ke sini, kita lihat. Nah kemudian ada lagi mikroprosesor tadi saya sebutkan. Waktu saya kuliah dulu yang diajarkan di kami itu adalah mikroprosesor. Dulu namanya mikroprosesor Zilog Z80. Kakak kelas saya dulu itu Pak Rizal Romiadi ya, Pak Romi itu. Itu beliau juga ahli sekali itu di mikroprosesor Z80. Tapi kalau saya tidak terlalu menguasai di situ, jadi hanya sekedar belajar biasa. Kemudian saya tertarik ke mikrokontrollernya, baru saya belajar ke mikrokontroller. Tapi juga sekedar untuk bisa menyelesaikan tugas akhir. Jadi dulu saya bikin alat yang bisa mengontrol. Jadi kalau dulu kan masih zaman tahun 90-an itu ya, masih zamannya warung telekomunikasi ya, wartel itu. Nah, itu wartel itu kan dulu berbasis DOS sistem operasi. Nah, saya bikinnya berbasis Windows dengan mikrocontroller sebagai perantara antara PC atau komputer biasa itu dengan teleponnya. Ada mikrokontroller. Jadi dia bisa ngitung sekarang tarifnya berapa yang tertera ya. Jadi kalau mungkin saya kurang tahu nih, apakah Anda generasi yang pernah menggunakan warung telekomunikasi seperti zaman dulu, apakah generasi yang pada saat lahir sudah ada handphone gitu ya. Jadi sudah ada telepon, sudah ada handphone, tidak kenal yang namanya warung telekomunikasi yang biasanya disewakan orang di luar sana, ada bilik-biliknya gitu ya. Nanti ada kamar-kamar kecil yang isinya satu kursi, satu meja, satu telepon, ada displaynya. Nah dulu saya bikin warung telekomunikasi yang berbasis Windows. Nah kemudian tadi mikroprosesor ya. Jadi kalau mikroprosesor saya kira Anda sudah paham betul ya. Misalkan punya laptop, mikroprosesornya apa? Prosesornya Intel Core i3, Core i5, Core i7 atau bahkan Core i9 gitu ya. Ada yang punya Core i9 mungkin nanti mungkin bisa sharing. Nah ada juga yang menggunakan prosesor AMD Athlon yang lama itu ya. Kemudian ada sekarang itu Ryzen versi berapa ya? Versi 4000 mungkin. Nah, itu adalah mikroprosesor ya. Nanti apa bedanya dengan mikrokontroller kita coba lihat lagi ya. Kemudian ada lagi yang namanya SoC. Nah, ini mungkin tidak banyak yang kenal ya, tapi kalau kita sebut chipset itu bisa jadi banyak yang tahu. Itu si handphonenya siapa tadi, Gusman misalkan. Itu chipsetnya apa? Oh, Snapdragon 860 misalkan gitu ya. Atau Helio versi berapa gitu. Atau apa lagi ya? Saya tidak hafal. Ada yang hafal? Coba saya tanya Gusman. Ya Pak. Chipset smartphone-nya apa? Lupa Pak. Lupa ya. Ada yang tahu mungkin, kawan yang lain mungkin bisa bantu sambil di browse mungkin di ininya, di apa namanya, di handphonenya, di spesifikasinya dia menggunakan chipset apa, Snapdragon kah atau Helio kah atau apa, itu saya tidak hafal ya. Tapi kalau di saya itu kebetulan kalau tidak salah Snapdragon seri 6 berapa gitu, 620 atau berapa, 640. Saya tidak ingat juga persisnya, tapi ingat saya Snapdragon. Nah, sambil dilihat ya, nanti saya tanya lagi Gusman ya, atau
Alfaris atau yang lain atau Ismi atau si Nur tadi eh, mengenai chipset dari handphonenya. Nah, kita menyebut atau orang di luar sana atau di pasaran menyebutnya chipset, tapi pada dasarnya itu adalah sebuah sistem on chip ya namanya atau SoC. Saya juga baru kenal ini tahun 2014. Jadi kalau dikatakan sudah tahu lama itu juga belum ya, karena memang saya juga oh itu toh ternyata dinamakan chipset ya. Karena kalau dulu ya zamannya saya masih juga jualan komputer itu kan kita tahu misalkan ada mainboard untuk PC itu ya. Itu kan ada chipsetnya Intel kah atau chipsetnya yang lain gitu ya. Chipset tuh ya bukan prosesor ya. Chipsetnya itu ada Intel, ada misalkan apalagi saya tidak ingat persis. Nah, itu ternyata adalah sistem on chip. Karena apa? Karena dia punya BIOS gitu ya. Punya BIOS yang apa namanya? Nanti yang bisa kalau kita hidupkan laptop itu kan dia hidup walaupun belum diinstali sistem operasi Windows ataupun Linux ataupun Unix gitu, ataupun yang lain. Nah, saya kira kalau kawan-kawan mahasiswa sekarang yang mengambil mata kuliah ini ya, beli laptop itu kan biasanya sudah include eh, dengan bawaannya itu adalah Windows 10 misalkan atau Windows 8.1 atau sebagian saja yang mungkin masih ada DOS, tapi DOS itu pun adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi itulah yang sebenarnya di jalan di ini ya di komputer ya. Kemudian sebelum ada sistem operasi baik itu DOS, Windows ataupun Linux ya, itu ada juga sebenarnya sistem yang sudah jalan di dalam situ. Jadi kalau misalkan beli laptop kosongan nih, jadi nginstal sendiri misalkan menggunakan flash disk atau menggunakan DVD ROM-nya atau menggunakan DVD RW-nya, ada DVD-nya gitu ya. Kemudian pada saat dihidupkan itu kan dia sudah hidup. Misalkan ada keterangan please insert system operating system disk misalkan atau please insert operating system source misalkan seperti itu ya. Nah, itu artinya di dalam komputer kita ada dalam laptop kita sudah ada sistemnya yang sudah terinstalasi secara default dari bawaan pabriknya. Nah, dan itu berjalan di namanya chip SoC sistem. Nah, itu mungkin bisa memberi gambaran sedikit ya tentang apa itu SoC. Jadi tadi kalau ditanya lagi di berikutnya itu chipsetnya handphonenya apa? Itu adalah sistem on chip dari handphone. Kemudian ada lagi controller yang lain yang juga mungkin ini kita tidak gunakan ya sampai saya sekarang pun saya belum pernah menggunakan ini FPGA. Apa itu FPGA nanti kita lihat ya. Dia adalah hardware ini kalau yang pernah belajar gerbang logika AND OR XOR dan lain-lain. Nah, itu adalah intinya di dalamnya itu ada gerbang-gerbang logika itu yang kita bisa sambungkan satu sama lain kaki-kakinya. Kemudian kita bisa setting dia berfungsi sebagai apa. Jadi hardware yang bisa diprogram wiringnya atau pengkabelannya istilahnya ya, koneksinya di dalamnya itu. Kemudian dia bisa difungsikan sebagai chip yang lain. Jadi misalkan di situ ada gerbang N, ada gerbang OR, ada gerbang apa gitu ya. Pada saat dia di program, di reprogramnya, di programming, maka dia bisa berfungsi sebagai perangkat yang lain gitu. Tidak hanya sebagai chip yang berisi gerbang logika biasa. Baik, saya coba lihat dulu. Nah, itu kan di dalam di live streamingnya ada delay tapi tidak apa-apa lah. Nah, kita coba lihat. Yang pertama adalah microcontroller tadi ya. Tadi sudah saya beri highlight. Microcontroller itu apa? Kalau yang sudah mengambil mata kuliah microcontroller saya kira sudah tidak asing lagi ya kaitannya dengan ini. Jadi dia bentuknya kecil dan biasanya jauh lebih kecil dari mikroprosesor, tapi dia punya cukup daya atau kemampuan untuk melakukan banyak hal ya. Tapi biasanya yang perlu diingat, microcontroller itu hanya melakukan satu tugas tertentu ya, satu sistem tertentu. Jadi tidak bisa dia multitask seperti hanya mikroprosesor. Itu bedanya. Jadi kalau misalkan di laptop kita gitu ya, seperti sekarang yang saya lakukan, mikroprosesor yang saya gunakan di laptop ini sekarang bisa melakukan banyak hal. Jadi sambil saya melakukan Zoom meeting ini, kemudian sambil saya menjalankan slide untuk presentasinya, kemudian sambil juga dia streaming di YouTube, sambil juga yang lain ya, sambil menjalankan kameranya juga. Jadi banyak hal yang dia bisa jalankan di satu waktu gitu. Itu bedanya antara microcontroller dengan microprocessor.
Mikrokontroller biasanya dia punya keterbatasan, dia hanya bisa melakukan pengontrolan terhadap satu sistem, tidak bisa banyak task gitu ya yang bisa dilakukan atau banyak tugas. Tapi bentuknya lebih kecil. Hanya saja biasanya sebuah mikrokontroller itu ya, dia punya mikroprosesor di dalamnya. Jadi apa ya? eh, disebut sebagai powerful tadi karena apa? Karena di dalam mikrokontroller itu ada mikroprosesornya, dia punya RAM juga, dia punya ROM juga, dia punya analog to digital converternya juga, dia punya digital port juga, dia punya analog port juga di dalamnya itu. Jadi lengkap ya, komplit sebenarnya di dalam mikrokontroller itu. Nah, jadi walaupun saya juga belum sempat menggunakan banyak apa namanya ya, semua fitur yang ada di dalam sebuah mikrokontroller dari sejak dulu saya belajar itu ya. Tapi hanya beberapa yang penting-pentingnya saja, misalkan digital port atau analog portnya itu aja. Tapi kalau yang lain yang eh, kaitannya dengan misalkan untuk ADC, analog to digital converternya itu saya belum pernah gunakan biasa. Ya. Nah itu ya, jadi itu nanti kalau ditanya bedanya mikrokontroller dengan mikroprosesor. Nanti kalau yang kebetulan tidak hadir atau masih belum jelas, tapi sungkan bertanya di Zoom meeting ini, nanti bisa buka lagi rekamannya di YouTube ya. Jadi sengaja memang saya langsung rekam dan streaming, bukan rekam ya, streamingkan ke YouTube biar YouTube saja yang menyimpan rekaman. Tapi sebenarnya juga saya rekam ini mungkin kalau dilihat di apa namanya toolbar Zoom-nya itu ada apa namanya ada proses recording itu berwarna merah kedap-kedip. Nah itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah ini dia mikrokontroller yang sekarang lagi tren atau banyak digunakan itu ya, serinya Atmel. Selain ada Hitachi, ada punya Intel atau punya perusahaan-perusahaan yang lainnya ya. Tapi Atmel ini yang paling banyak dalam artian karena di harganya relatif murah, akhirnya orang banyak berpaling atau menggunakan itu ya. Dan banyak juga digunakan nanti kalau kita membahas tentang Arduino ini ya. Nah, kalau saya dulu tadi saya sampaikan di tahun 2000, 2001 sampai 2002 itu ya, saya menggunakan Atmel AT, bukan Mega, bukan belum Mega ya. Atmel AT89C51 atau juga dulu ada AT89C52. Kemudian berikutnya ada lagi kalau waktu kami mendampingi apa namanya tim robotika di Semik Banjarbaru itu kami juga dulu sempat menggunakan yang Atmel AT89S51, AT89S52. Tapi tadi serinya C ya, C51, C52, sekarang S51, S52. Kemudian berikutnya kami juga menggunakan Atmel ATmega 8535 kalau tidak salah seri ya. Nah itu juga sempat kami gunakan, itu sudah mulai ada meganya. Nah berikutnya baru tahun 2011 kalau tidak salah barulah Arduino itu muncul. Jadi ada Arduino yang dulu kami gunakan itu yang menggunakan chip Atmel ATmega 168. Nah berikutnya lagi muncul lagi yang C328. Berikutnya muncul lagi yang lain. Nah termasuk juga yang ini yang ATmega 32U4. Nah ini adalah mikrokontroller. Nah saya kira di mata kuliah sebelumnya di mikrokontroller Anda sudah banyak apa namanya dibahas ya kayaknya. Nah kemudian yang kedua mikroprosesor, kembali kita ulangi lagi mikroprosesor. Jadi mungkin kalau yang tadi sudah paham mikrokontroller, maka mikroprosesor saya kira juga kita bisa lihat ini pengertiannya. Raw processor with minimal ELU plus register without any variable component. Jadi dia adalah sebuah prosesor murni, prosesor aja gitu ya, prosesor saja tanpa ada komponen lain, dengan paling tidak di dalamnya ada sebuah register dan sebuah arithmetic logical unit. Jadi biasanya juga sih yang menggunakan control unit di dalamnya. Tapi ya paling tidak ini ya menurut informasi dari sumber yang sudah saya sertakan di sini. Jadi dia tidak bisa berjalan secara sendirian ya. Jadi dia harus dilengkapi dengan chip atau perangkat atau modul lainnya. Karenanya di situ ditulis unit to connect other chips to make it useful. Jadi untuk dia bisa dijalankan, bisa berguna, bisa
fungsi normal, dia perlu perangkat lainnya. Jadi misalkan tadi kalau di mainboard kita ada prosesor, nanti ada chipsetnya. Nah, chipsetnya udah ada SoC tadi ya. Itu yang nanti membantu prosesor untuk mengakses ke RAM, untuk mengakses ke ROM gitu ya, kemudian mengakses ke VGA, kemudian mengakses ke apa namanya, perangkat lainnya, misalkan ada soundcard juga gitu ya di laptop dan di PC kita. Nah, karenanya di sini ingat mikroprosesor perlu perangkat lain untuk dia bisa digunakan secara normal gitu ya. Jadi tidak bisa dia kalau mikroprosesor saja terus mau diapakan, tidak bisa dia. Dia harus ada apa namanya, perangkat lain yang mendampingi, tidak bisa berjalan sendiri. Nah, ini contoh mikroprosesor yang ada di luaran sana. Baik, sambil dilihat, saya sambil melihat jam 9.31, masih ada sekitar 29 menit ya. Nah, ini adalah contoh tampilan dari Intel Core i7. Sekarang saya belum pernah punya yang Core i9 ya. Core i7 juga belum pernah. Jadi yang saya punya sekarang adalah Core i5, Core i5 maksudnya ya. Kemudian AMD Ryzen saya juga dulu pernah punya AMD, tapi AMD Athlon kalau tidak salah untuk PC. Tapi kalau yang Ryzen saya belum pernah punya. Ini kan yang versi yang terbaru kan AMD Ryzen versi 4000-an gitu ya. Saya tidak hafal kalau yang AMD juga. Nah, ini adalah chipsetnya. Jadi bentuknya mungkin ukurannya sekitar 3 kali 3 cm atau 4 kali 4 cm. Saya tidak ingat persis untuk yang Core i7. Begitu pula dengan yang AMD. Seperti itu. Jadi biasanya di atasnya ini nah, ini biasanya di atas ini diberi pasta pendingin, kemudian nanti baru dipasangi pendingin di situ ya untuk mikroprosesornya. Baik, ini tampaknya ada sebentar ya. Saya tunggu koneksi. Baik, ini suara saya di Zoom masih bisa didengar? Slide-nya masih bisa jalan? Gusman dan kawan-kawan? Masih, Pak. Baik, ini Alexander juga. Baik, ini aplikasi live streaming saya lagi ngadat. Mungkin lagi dipakai oleh banyak anak-anak nih. Sebentar ya. Baik, tidak apa-apa, nanti sambil jalan. Saya masih punya rekaman di Zoom-nya, nanti kalau ternyata ada masalah di sini. Baik, saya stop dulu. Saya kembali. Baik, teruskan lagi ya. Nah, tadi sudah ada mikrokontroller, sudah ada mikroprosesor, dan yang sudah kita singgung juga adalah sistem on chip atau SoC. Jadi kita lihat SoC itu contohnya apa. Ini saya juga kenal SoC ini tahun 2014. Kalau tidak salah 2014-2015. Jadi diperkenalkan di perkuliahan waktu saya di Jogja itu adalah 2014 ini. Jadi dia SoC ini all in ya istilahnya ya. Jadi dia chip yang bisa diinstalasi sistem operasi, kemudian dia bisa ya kalau boleh katakan sebagai komputer mini gitu ya, dengan perangkat yang terhubung ke dia. Makanya kalau smartphone itu kan bisa cukup kecil ya bentuknya ya. Jadi hanya berat mungkin sekitar 200-an gram. Di dalamnya ada baterainya, ada chipsetnya, ada bahkan kamera dengan resolusi yang tinggi gitu. Bisa mengolah data, bisa main game juga, bisa ngedit video juga, bisa live streaming juga. Bisa ya orang kan sekarang ada yang live IG, ada yang live Facebook misalkan dengan handphone. Nah, seperti itu ya. Jadi di komputer yang jalan dengan SoC ini ya salah satunya adalah smartphone kita. Dan sekarang katanya juga bukan katanya lagi ya, sudah ada itu laptop yang menggunakan SoC ini. Jadi prosesornya handphone itu menjalankan laptop. Jadi luar biasa tuh. Saya sempat lihat reviewnya di YouTube baru-baru ini. Mungkin kalau nanti penasaran gitu ya, cari aja atau search di YouTube laptop dengan SoC. Saya tidak sebut merek, saya lupa mereknya apa. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Baik, ini streaming saya masih disconnect atau gimana? Cek.
Baik, tidak apa. Saya teruskan dulu ya. Nah, jadi intinya SOC itu tadi dia bisa mengerjakan macam-macam karena di dalamnya ada mikroprosesornya, ada apa sih namanya? Ada memorinya, ada interface-nya, ada radio wireless-nya dan lain-lain. Nah, dulu yang saya punya di tahun 2014 itu ada yang namanya Intel Galileo generasi kedua. Jadi Intel Galileo ini ada dua versi, Gen 1 dan Gen 2. Atau Intel Galileo saja dan ada Intel Galileo Gen 2, generasi kedua. Dia kurang lebih seperti ini ya bentuknya yang saya punya dulu. Dan ini dia bisa terkoneksi nanti ke software Arduino. Jadi dia bisa dulu saya install dia Linux di dalamnya, kemudian dia juga bisa terkoneksi ke Arduino. Jadi pada saat dia berjalan sendiri itu dia bisa menjalankan Arduino-nya saja gitu ya, atau program di SOC-nya saja dengan tadi program yang kita buat menggunakan Arduino IDE, atau dia juga bisa menjalankan apa sih namanya, sistem operasi Linux-nya. Ini di sini kalau dilihat ya, saya tunjuk. Di sini ada slot untuk micro SD-nya. Jadi sistem operasinya itu instalasi di sistem operasi di sini. Di apa tadi namanya? Micro SD card. Jadi ditancapkan di sini kemudian diinstalasi. Nah, karena memang waktu itu saya tidak bisa menggunakan ini untuk digunakan sebagai controller robot saya. Jadi tidak cukup untuk mengolah video ya, SOC ini atau Intel Galileo Gen 2 ini. Akhirnya saya kembali ke laptop waktu itu. Ya, jadi tidak hanya tukul yang kembali ke laptop ya. Saya juga kembali ke laptop karena memang Intel Galileo ini tidak cukup kuat ya. Kalau tidak salah dulu RAM-nya hanya 512 kilobyte ya, atau setengah mega saja. Jadi cukup kecil. Kalau yang saya perlukan kalau tidak salah itu sekitar beberapa ratus mega atau beberapa giga untuk menjalankan robot yang mengolah video. Itu saya tidak ingat persisnya ada di hasil penelitian saya. Nah, ini adalah contoh SOC ya. Nanti kalau yang penasaran, dan mudah-mudahan kita bisa nanti juga praktekkan ya di mata kuliah ini untuk memprogram robot atau mengendalikan robot menggunakan SOC. Jadi tidak hanya microcontroller ya, tapi kita akan juga gunakan SOC. Nah, kalau microprosesor yang saya tidak punya ya, maksudnya yang bisa digunakan untuk mikroprosesor itu kan dia perlu perangkat lain, jadi tidak bisa langsung diprogram mikroprosesornya kemudian dipasang di robot, tidak bisa. Tapi kalau yang ini SOC masih bisa, masih memungkinkan. Dan di gambar sebelahnya ini ada dari Advanced Micro Devices, ini ada chip juga untuk SOC ya, AM286. Kemudian masih tentang controller, kita masuk ke FPGA. FPGA itu apa sih? Jadi sudah saya singgung jelas. Singkatannya dari Field Programmable Gate Array. Jadi ada gate itu ingat ya, gerbang ya. Jadi dia bisa diprogram nanti ya, gerbang-gerbang logika yang tertanam di dalam chipnya itu, kemudian kita bisa koneksikan kaki-kakinya atau wiring secara apa namanya, digital gitu ya. Tapi tanpa harus, kalau di microcontroller kan kita harus menghubungkan pin satu pot ini ke mana, misalkan ke LED, pin ini ke driver motor, pin ini kemana. Nah, kalau ini tidak, menghubungkan di dalamnya itu secara internal dulu ya. Jadi gerbang gate itu kan misalkan ada dua input, ada gerbang gate yang sekian input, ada gerbang N, gerbang N, ada XOR. Nah, itu yang diprogram dihubungkan secara internal di dalam chipnya itu ya. Baik, saya stop dulu sebentar. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari tiga tadi, microcontroller, microprocessor, dan SOC. Silahkan sebelum kita teruskan lagi FPGA-nya. Ini ada sih. Saya coba ada siapa aja. Ya, di sini tidak kelihatan. Saya lihat. Ada Mirinda. Mirinda, halo.
Mirinanda, mohon maaf. Ya halo Pak. Kabar, ada pertanyaan atau ada bahan yang mau dibicarakan? Enggak ada Pak. Kami tidak yang tadi yang sudah saya jelaskan. Sedikit Pak. Sudah apa belum? Sedikit Pak, paham. Belum paham? Sedikit Pak, agak paham. Mohon maaf, suaranya agak putus-putus. Jaringannya kurang bagus Pak. Oh, jaringannya kurang bagus. Ya, saya mohon maaf juga ya, karena memang kuliah daring, jadi kadang-kadang jaringan yang eh, tidak stabil seperti ini. Sama juga saya ini kayaknya tidak kurang stabil nih jaringannya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya menganggap sampaikan tadi sebelumnya sudah bisa dipahami rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik, kita terus dulu karena kita punya keterbatasan waktu, masih ada 9 menit ini. Baik, kita selesaikan dulu ya. Nah, ini mohon maaf saya tertulis sun, harusnya an saja ya ini ya, yang S depan ini tidak ada harusnya. Jadi unintegrated circuit that can be configured by a consumer after manufacture. Jadi ini chip atau IC itu ya, atau perangkat elektronik tadi berbentuk chip tadi itu, yang kita bisa konfigurasi dan bisa rekonfigurasi lagi sebenarnya ya, oleh tadi di sini ditulis oleh consumer, oleh customer ya, istilahnya oleh usernya, oleh kita yang menggunakan ini, setelah dia diproduksi, di manufacture, di packing, dijual secara retail gitu ya ke pasaran. Jadi field programmer. Jadi dia chipnya itu yang kita program, dan di dalamnya tidak ada gate and or XOR dan lain-lain gitu. Itu yang diprogram. Jadi kalau misalkan ada yang pernah mendengar istilah PLC ya, itu adalah mirip juga dengan si FPGA, tapi dia berbentuknya seperti relay, kontaktor gitu. Tak, celok gitu bunyinya. Tapi kalau yang ini tidak ada bunyinya, karena dia isinya adalah gerbang logika yang secara apa namanya ya, secara digital itu kita bisa program nanti koneksinya antar gerbang itu seperti apa, itu kita bisa program. Nah, tapi terus terang saya belum pernah juga memprogram ini, hanya tahu secara apa namanya teori waktu saya kuliah dulu. Karena apa? Karena memang harga dari perangkat ini cukup mahal ya, dibandingkan dengan si microcontroller yang nanti kita gunakan itu menggunakan Arduino, itu jauh lebih mahal ini. Jadi saya berpikir berkali-kali juga, ini ngapain saya beli ini ya, karena memang juga apa namanya harganya mahal, juga tidak terpakai secara maksimal kalau di saya. Nah, bahasa pemrogramannya beda sedikit dengan si Arduino ya, atau nanti microcontroller yang kita gunakan. Kalau kita nanti akan menggunakan bahasa C, kalau dia menggunakan HDL ya, atau Hardware Description Language. Jadi beda sendiri di sini. Tapi saya terus terang belum pernah menggunakan HDL ini ya untuk memprogram FPGA boardnya atau program chip FPGA-nya. Nah, tadi saya sampaikan ya. Jadi di dalamnya itu dia ada istilah wire together atau dihubungkan secara bersama gitu ya. Jadi ada blok isinya gerbang N, ada blok isinya gerbang OR gitu ya. Ada blok isinya gerbang XOR misalkan. Nah, kalau saya dulu waktu sekolah itu ya, STM, itu kan belajar juga nih gerbang logika itu ada chip-chipnya. Misalkan ada chip gerbang N, ada chip gerbang XOR, ada chip gerbang yang lain gitu ya, gerbang NOT misalkan. Mungkin kalau ada yang sudah belajar sistem digital atau rancangan sistem digital atau logika informatika itu kan banyak teorinya, tapi gerbangnya tidak ada. Tapi yang digital terutama itu gerbang-gerbang itu, maka harusnya ini sudah tidak asing lagi ya untuk gerbang N dan XOR. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh chip dari FPGA-nya. Ini dari Siling. Ada yang mendengar suara apa namanya? Suara mobil diturunkan dari ini. Dari dongkraknya ya. Bentar. Sudah selesai. Saya berhenti dulu karena ada suara itu. Saya masuk lagi ke sini.
Bentar ya, saya masuk ke ini dulu. OBS dulu. Mohon maaf sebentar, saya menjalankan OBS-nya lagi. Mohon ditunggu sebentar. Oke, sudah jalan lagi. Saya stop channel-nya. Oke, jalan lagi. Baik, kita teruskan lagi ya. Ini tadi adalah chip FPGA yang keluaran dari Silicon Spartan. Ini sumbernya sudah saya sebutkan di situ. Nah, mungkin ada pertanyaan tidak komponen controller yang lainnya gitu. Jadi kan sudah ada mikrokontroller, mikroprosesor, ada apa namanya? SOC, ada FPGA. Nah, di luar sana itu juga ada Android. Saya sempat ingin menggunakan Android ini tuh ya waktu kuliah di UGM tahun 2014-2015 itu untuk keperluan robot saya, tapi ternyata ini juga tidak bisa digunakan untuk keperluan saya dalam memproses video. Dan apa sih namanya? Walaupun ini sebenarnya perkembangan sudah cukup ini ya, sudah cukup pesat, termasuk juga Raspberry Pi ini. Saya juga punya Raspberry Pi, tapi juga tidak cukup untuk memproses video seperti yang saya inginkan di robot penelitian saya yang 2014 sampai 2019. Akhirnya saya kembali ke laptop sekali lagi. Android juga ini ya. Ini nanti mungkin kalau misalkan di search di Google gitu ya atau di internet, maka nanti keluar itu Android yang versi terbaru yang bisa jadi sudah bisa diinstalasi sama operasi Windows 10 misalkan, atau juga Raspberry Pi yang bisa diinstalasi Linux terbaru ataupun Windows 10 juga. Itu sama ya, Raspberry versi 4. Maaf ada suara mungkin orang bertukang. Baik, berikutnya yang paling banyak digunakan sekarang itu adalah untuk kontrol robot adalah Arduino ini. Jadi ada Arduino, misalkan kalau yang belajar di mikrokontroller di semester yang lalu ya, ada Arduino Uno, misalkan ada Arduino Nano, ada Arduino Lollipop, ada Arduino D9, Demilano, ada Arduino Pro, misalkan ada Arduino Mega. Nah, yang saya punya dulu itu Arduino D9 Demilano dengan mikrokontroller di dalamnya sudah ada mikrokontroller Atmega 328 atau 168-nya, kemudian Arduino Nano saya juga punya dengan Atmega 328-nya, juga dulu punya Atmega Arduino Uno ya dengan 328 kalau tidak salah mikrokontroller. Jadi intinya di Arduino itu sudah komplit, ada mikrokontrollernya, ada penghubung antara Arduino ke mikrokontroller ke laptop atau ke PC gitu ya. Jadi nanti ada istilahnya itu USB controllernya di situ. Kemudian dia punya juga regulator tegangannya kalau dia dihubungkan ke baterai eksternal gitu ya, tidak dihubungkan ke USB port di laptop atau PC kita. Kemudian dia juga sebagian punya charger baterai. Itu saya juga punya dulu yang Arduino yang versi Wild Tumbler itu dia punya charger baterai di dalam. Jadi pada saat dia dihubungkan ke adaptor, dia juga bisa sekaligus mencas atau melakukan pengisian baterai yang terhubung ke Arduino. Jadi banyak macam ya di situ ya. Nah, tadi sekali lagi saya ulangi, si Intel Galileo yang itu merupakan controller jenis SOC tadi ya, itu juga bisa nanti kita program menggunakan Arduino IDE atau program atau software di Windows yang gunanya untuk memprogram dengan bahasa C si Arduino board-nya. Nah, itu nanti kalau tadi si Galileo itu nanti punya Arduino IDE sendiri dia. Jadi tidak bisa Arduino yang umum digunakan untuk memprogram Arduino Nano, Uno, Arduino Mega itu digunakan untuk si Intel Galileo karena dia punya program sendiri, dan saya dulu sempat juga punya dan bisa instalasinya. Kalau misalkan waktu insya Allah kita coba sama-sama ya. Nah, itu tadi Arduino. Jadi kita akan banyak nanti membahas untuk katanya dengan Arduino karena
yang kampus dulu. Baik, sudah jam 9.50 menit, mungkin sambil menunggu beberapa menit karena kita tidak boleh melebihi jam 10 karena nanti ada jadwal kuliah yang lain. Ada yang ingin ditanyakan atau bahan diskusi dulu, silakan kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini dan yang hadir sekarang. Nanti kalau yang ingin bahannya, karena kebetulan di LMS itu belum bisa kami unggah, jadi bisa menjapri aja ya. Atau nanti ada grup mata kuliah ini bisa saya diminta gabung ke ininya, grupnya nanti untuk bisa saya berikan di sana. Dan ini tadi saya ulangi ya, untuk komponen dasar bentuk kebutuhannya yang kita sudah bahas, dari 6 itu baru 1 kontrol. Jadi kita akan bahas lagi yang lain. Jadi sebenarnya bahasannya harusnya yang 3 kali 50 menit ya, kalau di klasikal biasa, di kelas biasa itu kita hanya bisa bahas 1 saja, itu di 1 kali 50 menit ini. Jadi lagi mohon maaf untuk keadaan yang tidak memungkinkan kita kuliah secara offline. Baik, ada pertanyaan lagi sampai sini? Saya stop dulu share screen-nya. Saya kembalikan lagi ke Zoom meeting. Nah. Baik, silahkan. Belum ada? Nur? Ada siapa tadi? Pisah ya? Ada Siti Aulia, Novia Carolina, Jainal Pahriyandi, Ahmad Sahril Azmi, M. Iqbal, N.A., Muhammad Trisno Susanto, Nur Mutakin Adi Asa, Alexander Janu Prasetyo, Gusman Muhammad Maulana Sarif Hidayah, M. Arifinsah, Nur Hasanah, Sri Ripka Santi, dan lain-lain. Ada Helman. Baik. Kalau memang tidak ada, sekarang sudah jam 9.52 menit. Saya mohon maaf atas kesalahan informasi atau bahan yang bisa jadi disinyalir atau ditemukan pada perkuliahan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu lagi dengan kondisi sehat walafiat, gitu ya. Tidak kurang satu apapun, jaringan lancar, dan mudah-mudahan nanti ada informasi atau titik terang kaitannya dengan kuota gratis dari pemerintah untuk kawan-kawan mahasiswa ya. Dan juga kalau siswa, saya kira sementara ini anak-anak saya itu sudah 2 yang dapat kuota dari kampusnya. Dari yang SMA 1 itu ada 1 orang, yang SMP juga itu juga sudah dapat kuota dari sekolahnya. Jadi diminta untuk mengambil kartunya, dan secara otomatis atau secara default nanti sekolahnya yang mengisikan kuotanya. Lumayan, 1 bulan itu dapat 10-an giga lebih katanya. Baik, mudah-mudahan nanti kawan-kawan mahasiswa juga dapat itu, karena memang jatahnya atau janji pemerintah adalah memberikan kuota untuk kawan-kawan yang sedang kuliah. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.